Siap Pak, nanti saya Nanti tanya saya langsung butuh mereka. mau mencerahkan hidup mereka. Jadi Let's start the podcast. Seringkali scholarship hunter kesulitan dalam membuat esai, motivation letter, dan CV. Best Partner Education sekarang menyediakan kelas Scholarship Academy yang akan membantu kamu dalam menyusun esai, motivation letter, dan CV untuk persiapan mendaftar beasiswa internasional maupun domestik. Kelas ini akan diajarkan langsung oleh tutor yang telah berpengalaman dan memiliki histori dalam mengejar beasiswa dan berhasil meraihnya. Apa saja sih yang didapetin? Yuk ikuti program Scholarship Academy sekarang juga untuk mempermudah kamu dalam mencapai beasiswa yang kamu inginkan. Let's start the podcast. Kemarin saya dapat pertanyaan. Katanya belajar HI bisa lewat budaya atau film. Nah, hal ini nih bener apa enggak sih? Oke, langsung aja kita mulai podcast pada hari ini. What's up, Ayers? Kembali lagi di iRecords, podcastnya Komahi Untan. Bersama saya, Abdul Naza, yang bakal nemenin kalian pada hari ini di podcast kali ini. Nah, sesuai dengan judul podcast kita kali ini, anak HI wajib tahu. Belajar HI bisa lewat budaya atau film? Nah, kita kedatangan orang yang sangat spesial pada hari ini. Salah satu tenaga pengajar kita, salah satu dosen kita, dan salah satu dosen yang sangat istimewa buat saya pribadi. Oke, ini dia orangnya. Di sini ada Pak Adi Brata Iriansyah, Bapak. halo, Apa kabar, Pak? Semua baik, sehat. Oke, Agak sehat. kurang sehat sih sebenarnya. Habis sakit tapi udah lumayan sehat. Udah lumayan sehat, Pak? Udah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Habis dari mana sebelumnya, Pak? Sebelum kesini? Oh, dari kampus. Biasa. Biasa. Banyak kerjaan yang harus dikerjakan. Padahal masih libur ya, Oh, Pak? jelas. Gimana persiapannya buat anak-anak maba nih, Pak, mahasiswa baru HI? Untuk mahasiswa baru sementara ini sudah aman, terkendali juga untuk beberapa saat lagi kita akan matrikulasi Matrikulasi. untuk mahasiswa baru, untuk menerima mahasiswa yang akan datang. Jadi ya aman lah. Untuk yang lainnya, untuk mahasiswa yang lain sih sebenarnya aman sih. Aman, Pak? Nggak ada Mau yang ada proyek-proyek banyak ini yang akan kita berikan kepada mahasiswa ini. proyek banyak ya. Agak-agak horor kedengarannya Wah, ya, Pak? jelas. Aduh. Buat teman-teman semester 5 seperti saya, berdoa aja yang banyak ya. Semoga Pak Adip jadi baik nanti. Oke, Pak Adip ini lulusan S1 HI ya, Pak, di UMY. Iya, benar. S2-nya di UGM, itu HI juga, Pak? Iya, benar. HI juga. Nah, kenapa kita undang beliau pada hari ini? Karena judul kita ini benar-benar sesuai dengan skripsi dan tesis beliau. Karena skripsinya itu, kalau saya nggak salah, ngambil tentang budaya Korea sama Jepang ya, Pak, untuk Iya, benar. diplomasi Indonesia. Kalau S2-nya itu tesisnya ya, Pak, berarti Iya, tesis. ngambil tentang gimana Korea Utara mencegah masuknya Korean Wave itu ya, Pak? Iya, benar. Nah, kita mulai dari apa yang mendasari Bapak pengen ngambil itu gitu, Pak? Sebenarnya kalau mau dilihat tuh saya harus cerita jauh sebenarnya. Dilihat bahwa dulu ya zaman-zaman saya kuliah mulai pertama itu ya banyak tertarik dengan ya bisa kita bilang seperti anime, terus juga masuk kan mulai saat itu menyerbu tuh lagu-lagu Korea, drama. Dan saya juga sedikit menonton. Akhirnya itu tadi. Kenapa hal yang saya sukai ini tidak bisa saya jadikan sebagai tempat untuk meneliti saya begitu. Jadi hari ini kita bakal dapat banyak sekali insight nih, teman-teman. Yang paling pertama adalah budaya dalam HI. Yang kedua, ruang lingkup yang kita suka itu bisa jadi tempat penelitian kita juga ya, Oh, Pak? itu kesalahan besar mahasiswa. Kenapa, Pak? Judul skripsinya ngeri-ngeri. Iya. Perang. Embargo. Tapi ya enggak ada passionnya di situ. Itu yang saya bilang ya, kenapa sih kita tidak bisa melihat sesuatu yang beda gitu dari HI, yang minimal suatu hal yang kita sukai, hobi kita yang kemudian bisa kita HI-kan. Itu kuncinya, HI-kan. Oh, berarti dalam taraf penelitian kita, maaf omong ya, Pak, kayak orang-orang yang suka anime, orang yang suka drakor gitu, itu benar-benar bisa jadi tempat penelitian kita, Pak? Jelas.
ini adalah ruang yang saat ini sudah mulai banyak digemari oleh lingkungan akademisi HI ya, untuk dijadikan penelitian ya. Tetapi masih banyak juga yang masih belum menyadari, terutama kalau saya melihat seperti di Kalimantan atau terutama di Untan gitu ya. Itu pemikiran mahasiswanya itu masih sedikit untuk mengambil hal-hal yang di luar isu-isu tradisional. Isu tradisional. Isu-isu yang apa? Yang bawaannya perang aja gitu ya. Padahal ada hal-hal lain yang seperti itu tadi, budaya yang bisa diangkat. Sayangnya itu masih harus disemangatin lagi sih sebenarnya kepada mahasiswa untuk ya sesuai hobi. Ajalah suka nonton Korea ya udah angkat gitu. Tapi Pak, kan banyak juga nih perkembangan Korea kan, Hallyu Wave ya namanya ya Pak. Ya. Nah, tapi ada juga beberapa akademisi itu kayak katanya penggunaan Hallyu Wave itu terlalu berlebihan gitu Pak, untuk dijadikan bahan ajar. Itu gimana kalau menurut Bapak? Ya, berlebihan, maksudnya berlebihan ini yang kadang ya kita itu, saya melihat orang-orang itu tuh mungkin terlalu sempit ya, atau mungkin itu tadi, kita ini kan visipol begitu ya kan, kita melihat manusia, visip ya, manusia ya, namanya manusia itu pasti akan berkembang di waktu yang berbeda-beda. Semakin bertambahnya waktu, otomatis akan semakin berkembang juga pemikiran, sehingga banyak hal-hal yang baru, walaupun di bidang yang sama, banyak hal-hal yang baru yang bisa kita lihat lebih luas lagi untuk apa ya, untuk meneliti dari kejadian-kejadian yang ada seperti Korean Wave itu sendiri. Jadi ya sebenarnya banyak kok isu yang bisa kita lihat, makanya diperluas cara berpikirnya untuk menemukan isu-isu tersebut. Jadi ya bisa. Berarti bisa semuanya Pak. Iya. Kalau yang tadi bilang udah terlalu banyak dipakai, mungkin memang sempit aja gitu Iya, ya. masih sempit aja. Oh, ngerti sih Pak. Tadi Bapak ada nyebut anime di awal kan. Anime. Mahasiswa normal untuk suka anime gitu. Nah, kalau dari Korea tadi kan kita udah biasa dengar nih Pak. Contohnya kayak tadi yang itu Hallyu Wave itu kan, Hallyu Wave. Ya, drakor masuk, K-pop masuk. Tapi kalau dari Jepang kan orang-orang taunya anime doang gitu Pak. Nah, sebenarnya dari Jepang itu apa cuman anime gitu Pak yang masuk ke kita ini? Baik, kalau saya melihat itu, saya menganalisanya di skripsi saya itu banyak sekali ya. Kalau kita melihat Jepang itu bukan hanya anime saja yang mereka bisa jadikan sebagai budaya populernya mereka. Ada yang disebut seperti dorama. Iya, dorama. Dramanya Jepang, terus juga ada Japanese rocknya, musik-musik Jepang. One Ok Rock. Mungkin ya seperti One Ok Rock, terus juga Laruku, Larkensil ya kalau kita bilangnya Laruku. Itu juga sebenarnya hampir sama aja seperti Korea, cuman ya itu tadi ada hal-hal yang banyak penikmatnya di Indonesia, tetapi ya itu tadi kurang pemikirannya untuk mengangkat isu-isu dari Jepang itu sendiri sebenarnya. Itu sih yang saya lihat, bahwa ya kita hanya melihat budaya itu ke Korea Selatan saja, tapi sedangkan sebenarnya seluruh dunia pun ada punya. Jepang ada sendiri, Amerika juga ada, Hollywood. Iya. Musik-musik rap, Eminem. Saya juga dengar tuh Eminem itu ya kan. Ya kan? Terus juga India ada Bollywood. Itu kan sebenarnya merupakan budaya-budaya populer yang bisa kita nikmatin dan bisa kita HI-kan sebenarnya. Kuncinya sih itu, segala hal itu bisa di-HI-kan asalkan kita bisa pandai mencari celah. Ya baik ya teman-teman. Ini dari aku sendiri, aku dapat banyak banget insight loh hari ini. Kayaknya aku udah nyiapin judul skripsi aku deh nanti malam. Ini keren banget ngomong sama Pak Adip ini. Tapi gini Pak, tadi kan Bapak bilang dari luar tuh banyak banget yang masuk, Hollywood, Bollywood, Jepang, Korea gitu kan. Nah, saya jadi penasaran Pak, kalau dari Indonesia sendiri ada nggak sih budaya kita yang dikeluarkan gitu Pak? Nah, seharusnya ini yang sebenarnya menjadi PR kita. Indonesia itu banyak sekali budaya, tapi kenapa tidak bisa kita luaskan ke dunia internasional ya kan?
Ya itu tadi tujuannya ya, kan saya melihat nih kemungkinan mahasiswa nih banyak nih. Saya melihat mahasiswa nih kan pasti tiap minggu nih kan nunggu nih drama keluar ya kan. Iya. One Piece itu tiap hari Minggu tuh kalau animenya. Iya. Running Man tuh setiap hari Senin kalau yang dari Korea. Terus lagu-lagu juga agak lama gitu ya kan. Kenapa kita tidak bisa ngeluarin itu? Kita mendownload banyak gitu ya, walaupun ilegal itu sebenarnya kalau mendownload ya. Tapi ya sampai tidak tertangkap ya tidak masalah gitu ya kan, banyak Iya. yang melakukannya gitu ya kan. Rahasia umum. Rahasia umum itu. Rahasia umum namanya. Kenapa kita tidak bisa bikin budaya populer kita juga keluar gitu? Ya kan siapa tahu orang Korea Selatan atau orang Jepang itu diam-diam ternyata mendownload gitu ya kan. Mendownload juga ya kan, FTV Azab gitu ya. Itu kan harus tuh. Dangdut Academy gitu ya kan. Siapa tahu mereka juga bisa mendownload. Itu kan yang seharusnya kita tenarkan dan kita pasarkan ke dunia internasional. Budaya kita banyak. Cuman itu terkadang budaya kita pun diremehkan juga oleh masyarakat kita sendiri sehingga sangat susah untuk berkembang. Bener-bener. Jadi kayak tadi tuh berarti kita memang kurang support dari kita sendiri Iya. juga ya Kak? Lihat sosial media saat ini. Bagus, tapi menurut saya baca itu ya di TikTok tuh kan. Emang benar sih TV kita itu kurang ini ya. Terus apa solusinya dari kalian gitu ya? Bener. Kenapa kita nanti ya ketika teman-teman semua itu di bidang itu ya bikinlah acara TV yang menarik kan itu. Ya, jangan menjelekkan negara kita. Ya, cari solusi aja sih. Solusi kurang, tapi terus-terusan menghujat ya Kak? Ya, itu Agak namanya juga manusia ya. ya manusia. Ya kayak kata Pak Adip tadi guys, jangan-jangan orang luar tuh suka nonton serial azab kita. Oh, Kita iya. tahu ya Pak. Kapan lagi tabung gas 3 LPG itu bisa menggunding banyak gitu ya kan? Adegan-adegannya banyak sekali yang dramatis itu sebenarnya bisa dijual itu kan, ketabrak mobil kan, tabrak tiang listrik gitu ya kan. Teman-teman nanti mohon ya ada ya mungkin ada gambar-gambar tabung gas di belakang kalau mau dimasukin juga nggak apa-apa. Oke Pak, kita lanjut nih Pak. Nah tadi kan saya udah nanyain soal apakah Indonesia pernah keluar gitu Pak. Kita balik lagi ke topik di awal Pak tadi. Film atau budaya yang masuk ke Indonesia tadi kan kayak Hollywood, Bollywood, Jepang, Korea. Nah Pak, selain dari praktik diplomasi mereka ini, ada nggak sih tujuan geopolitik mereka yang kayak kuat banget gitu? Misalkan kayak ini pemikiran jauhnya gitu Pak, kayak menguasai Indonesia gitu. Itu ada nggak sih Pak yang kayak gitu? Sebenarnya kalau kita melihat target mereka itu sebenarnya sederhana, hal yang sederhana gitu loh. Kebanyakan itu cuma mengejar seperti citra positif. Oh, citra positif negara. Ya istilahnya kan begini nih, mungkin Mas Doli bisa lihat kayak gini ya. Apakah Mas Doli itu mau berteman dengan orang yang image-nya buruk, image-nya menyeramkan? Mau nggak berteman? Enggak Pak. Nah, mikir-mikir ya kan. Berteman aja nggak mau, apalagi minjemin duit ya kan? Iya. Ya kan, yang biasanya Minjamin duit. ada ada orang yang kita punya citra jelek terhadap mereka gitu loh. Terus dia tiba-tiba nge-WA kita misalnya, Dol, Bu Doli ganteng benar gak hari ini gitu ya kan. Ngomong-ngomong ada enggak 100.000 gitu ya kan. Ya kan kita udah jelek citra kita terhadap dia pun ya, mau kita ada 1 juta pun enggak bakal kita kasih 100.000. Ya begitu juga dengan negara, kebanyakan citra positif yang ingin mereka kejar sih, agar nah ini hal-hal dampak-dampak yang ditimbulkan oleh citra positif itu bisa mereka dapatkan. Kayak jadi ranahnya itu benar-benar internasional ya Pak. Mereka Iya. cari muka bisa bilang gitu. Ya bisa dibilang bahasa halus tingkat kelimanya ya begitu. Bahasa halus ya. Masih halus. Cari muka. Jadi berarti geopolitiknya beneran ada ya Pak di Iya. setiap budaya atau film atau musik yang masuk ke kita itu. Dan hal yang harus kita garis bawahi teman-teman itu tadi sih, support untuk Indonesia sendiri ya Pak. Saya benar-benar kepikiran gitu karena udah Bapak sebutin juga kita masih kurang support dari teman-teman dari Indonesia gitu, masyarakatnya sendiri untuk mencoba keluar gitu. Nah selanjutnya Pak, tadi kan Bapak bilang ini berangkat dari hobi Bapak ya. Benar, Yang hobi. paling pertama suka nonton anime, suka ngikuti perkembangan Korea gitu. Iya. Saya pengen dengar pendapat Bapak dong. Kalau zaman sekarang ya Pak gitu kan, sosial media atau ya di
ranah lingkungan pertemanan kita gitu. Kalau yang suka nonton anime itu dipanggil wibu. Kalau yang suka nonton Korea plastik. Ya kan? Benar. Tanggapan Bapak tentang itu gimana, Pak? Ya, kalau ya itu tadi sih ya, ini seperti umpatan-umpatan yang sekarang itu jatuhnya udah bukan kesakit hatian lagi sih. Kalau saya melihatnya sudah ada pergeseran ya. Ya, selama itu tidak merugikan diri, tidak merugikan orang lain, ya kalau bisa sih jangan sampai konotasinya adalah untuk menghina gitu loh. Sekarang ini kita sering sini ya sering saya temui ya, kita menghina orang-orang penikmat Korea. Oh dasar plastik gitu ya, padahal mereka nggak tahu aja operasi plastik itu kan sebenarnya bukan pakai plastik ya kan, namanya aja gitu ya kan, operasi plastik. Kalau bahasa Inggrisnya kan ya plastik surgery gitu ya kan, itu kan sebenarnya bukan pakai plastik gitu loh. Jadi ya itu sih sebenarnya kalau konotasinya sekedar bercandaan tidak masalah, tapi juga jangan sampai kita merendahkan negara lain. Apa bedanya gitu loh kan, kita sama-sama mencintai produk luar. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Yang ngata-ngatain para pecinta Korea dan Jepang itu juga mereka nontonnya Netflix sih kan? Iya. Menikmati juga budaya-budaya yang dari Barat. Kenapa budaya Barat malah lebih bisa dibilang lebih bagus dibandingkan budaya-budaya Korea dan Jepang? Kenapa bisa kita bandingkan lebih bagus atau tidak kan? Padahal sama saja sekarang. Bahkan pun banyak orang-orang Barat yang menikmati Korea dan Jepang begitu. Benar. Jadi sebenarnya ya kalau cuma sekedar ya kalau mau bilang plastik juga ya orang-orang barat juga banyak operasi plastik kok. Iya, faktanya kayak gitu ya. Banyak sekali gitu ya kan. Orang-orang barat juga banyak kok yang tidak ada kehidupan gitu ya kan. Seperti ibu-ibu yang diam di rumah gitu ya kan. Dan ada kehidupan, di kamarnya gelap, berantakan gitu ya kan. Nggak mandi gitu kan. Bahkan di Jepang sendiri juga ada ya. Ya begitu. Apa bang, hikikomori ya Pak kalau nggak salah. Apa? Apa sih kayak orang-orang yang nggak punya kehidupan di Jepang dong. Hikikomori kalau nggak salah saya namanya. Mungkin nanti bisa tanyakan ke beberapa itu banyak itu yang bisa saya sebutkan itu. Siap Pak, nanti saya butuh mau mencerahkan hidup mereka. Nanti kita undang di podcast ini Pak. Tanya mereka. Ayo keluar teman-teman, keluar dari kamar itu, jangan di dalam kamar saja. Soalnya kita nggak tahu apa-apa yang bisa terjadi di dalam kamar ya Pak. Narkoba contohnya. Kasihan sekali. Lebih baik ngewibu atau jadi ngeplastik itu daripada narkoba malah ya. Iya, lebih bagus. Lebih sehat gitu ya. Berani buka diri berarti. Nah Pak, tadi masih melanjutkan pertanyaan yang tadi. Kan Bapak ada nyebut anime tadi ya, atau drakor, atau mungkin film-film dari luar gitu Pak. Nah, kira-kira tadi kan kita ngomongin budaya ini Pak, mereka yang masuk ke dalam, tujuan geopolitik mereka, terus gimana perkembangannya. Nah, kalau dari kontennya sendiri gitu Pak, kayak konten animenya, konten drakornya, konten filmnya, itu ada nggak sih penerapan HI gitu di dalamnya? Sebenarnya kalau penerapan HI itu banyak sekali ya filmnya. Tetapi ada unsur-unsur yang menurut saya itu bukan HI tapi bisa di-HI-kan, antara tengah atau tidak gitu loh. Seperti misalnya kalau film-film yang banyak unsur HI-nya, udah banyak film-film yang masalah diplomasi ya kan. Kayak film Lord of War itu kan perdagangan senjata itu. Terus juga ada itu, lupa saya, film tentang Tom Hanks itu. Tentang tawanan perang dingin itu ya. Mata-mata yang antara Uni Soviet dengan Amerika gitu. Tom Hanks nggak salah yang main. Jadi bagaimana cara Uni Soviet memperlakukan tawanan dan bagaimana Amerika memperlakukan tawanan, kan berbeda tuh. Bagaimana cara mereka, yang satu dengan komunismenya, yang satu dengan keterbukaannya ya kan. Itu juga bisa, tapi banyak juga yang bisa saya bilang bukan HI tapi itu merupakan bisa kita HI-kan. Contohnya kayak kebanyakan contohnya itu seperti di Jepang dan di Korea itu seperti anime-anime yang memperlihatkan pemandangan. Ngerti. Terus juga kalau di Korea itu seperti variety show-nya. Di tempat-tempat mereka pergi ke kabupaten mereka, terus memperlihatkan tempat-tempat wisatanya yang kemudian menarik masyarakat internasional untuk datang karena melihat keindahan tempat itu gitu loh.
Jadi makanya mau HI bisa dibilang HI bukan, tapi ya sangat HI sekali gitu loh kan, karena mereka mencoba menarik turis dari gambar-gambaran yang mereka berikan lewat budaya-budaya populer itu. Termasuk diplomasi juga berarti. Ini diplomasi, bisa dibilang diplomasi budaya. Berarti kayak ada anime yang ngambil zaman abad pertengahan Jepang gitu yang pakai baju-baju itu bisa juga, Pak? Bisa. Hingga akhirnya ya itu tadi, banyak orang yang datang ke Jepang itu ingin pergi ke tempat di mana anime itu pernah menunjukkan. Maunya ke situ aja gitu. Terus juga Korea juga begitu, banyak orang yang itu pengen pergi ke tempat-tempat yang dijadikan sebagai lokasi syuting bagi beberapa acara di Korea. Itu yang nilai yang sangat penting sih bagi saya untuk menarik ya, karena kita mungkin teman-teman HI Untan ada kelas pariwisata internasional, itu kita akan pelajari berapa pentingnya pariwisata gitu ya kan. Nah sekarang bagaimana kita mau datang kalau citra negaranya buruk, itu tadi kembali ke citra awal itu tadi ya kan. Balik ke geopolitik pertama gitu ya Pak. Tujuan utamanya adalah untuk cari muka, bahasa halusnya ya Pak. Ya itu tadi, sekarang apakah Mas Doli ya punya teman mau datang ke rumahnya teman itu, atau kita punya kita tahu ada negara yang sangat ekstrim, apakah kita akan pergi ke sana? Mas Doli mau nggak ke Korea Utara? Ngeri-ngeri sih Pak sebenarnya. Mau nggak? Nanti saya cariin sponsor. Bentar ya Pak. Sebulan aja. Mau ngurus kuliah dulu sebentar Pak. Masih itu tadi karena image-nya jelek kan, akhirnya takut-takut juga kita. Iya. Coba image-nya bagus, tempat-tempatnya udah kita lihat tuh bagus-bagus, pasti kita akan tertarik ke sana. Walaupun di dalamnya juga tetap ada masalah pasti ya, tetap Pak. ada pasti ya kan. Gitu teman-teman. Jadi yang kepikiran untuk melanjutkan studi HI-nya dan bingung mau kemana, coba lihat dari luang lingkup terkecilnya ya Pak, dari tempat yang kalian suka, dari hobi kalian gitu. Kayak Pak Adip contohnya, beliau ini kan contohnya hobinya kayak nonton anime, mengikuti perkembangan Korea, drakor, musiknya dan lain-lain gitu kan. Bisa jadi bahan skripsinya gitu. Itu salah satu hal yang paling penting loh teman-teman gitu. Kita bisa ngelihat HI dari sudut pandang terkecil. Contohnya juga kayak kontennya tadi tuh. Kan kalau kita mikirnya selalu budaya atau mereka yang masuk dengan masalah konflik atau perang atau ekonomi gitu. Ternyata konten-konten di dalam film-film tadi, anime, drakor itu juga bisa menjadi bahan diplomasi mereka gitu, dengan memperkenalkan objek wisata mereka, berarti gitu ya Pak, objek wisata mereka, sehingga orang-orang jadi ya pengen banget untuk ke sana gitu. Padahal di sana tuh juga nggak luput dengan kesalahan juga gitu, sama dan masalah gitu, kurang lebih kayak di Indonesia juga. Padahal kita tuh udah sering loh mengenalkan budaya kita, naga terbang gitu ya kan. Itu bisa masuk ke FTP juga nih, Pak. Ya kan seharusnya itu bisa menjual itu ya kan. Ternyata di Indonesia ada burung-burung raksasa gitu ya kan. Iya. Kalau ada naga yang bisa terbang gitu. Itu kalau di India tuh ada helikopter yang jatuh, kan? Motornya bisa standing keluar api gitu Pak. Itu coba bisa itu sebagai saran buat film-film kita untuk lebih memperlihatkan keindahan alam kita itu. Sebenarnya harus bisa gitu loh. Jadi jangan fokus kepada pemainnya, lebih baik fokus kepada pemandangannya juga, itu tempat-tempat yang bagus untuk dikunjungi. Jadi ya itu tadi akan sangat menjual sekali itu. Saya setuju juga sih Pak, karena yang kalau misalkan dilihat sama orang luar negeri gitu kan, atau masyarakat internasional, lebih fokus ke arah tujuannya kan Pak, daripada orang yang ada di dalamnya. Saya setuju juga sih Pak. Nah Pak, kita udah mau masuk ke bagian-bagian akhir nih Pak. Ya nggak usah lama-lama lah ya, karena Pak Adip nih sibuk gitu kan, tadi lagi nyiapin buat maba memasukkan. Ini sore juga mau dipanggil presiden nih. Aduh. Saya boleh ikut Pak? Kan posisi aparatur negara masih kosong ya kan. Saya boleh ikut Pak? Nggak tahu, dipanggil aja. Dipanggil aja. Oke Pak. Kira-kira menurut Bapak ada nggak sih rekomendasi, karena kita dari tadi ngomongin Jepang sama Korea aja ya Pak, anime atau drakor yang bisa gimana ya, bisa memperlihatkan kita praktek HI gitu Pak? Banyak.
kalau kita kayak anime, bukan anime tapi yang film ya, itu kayak What's Your Name itu bagus juga, itu dari sisi bagaimana pariwisatanya ya kan. Terus juga untuk kalau untuk masalah-masalah sosial itu banyak sekali yang ditunjukkan oleh anime-anime itu ya, kayak One Piece, Naruto, atau mungkin kalau kita melihat kayak apa itu yang lagi heboh di kalangan anak muda itu, Tokyo Revenger itu ya. Tokyo Revenger, Pak. Itu kan bisa saja sebagai protes terhadap bullying sekolah, ataupun bagaimana protes terhadap kekerasan di sekolah. Bisa kita, ataupun geng-geng. Itu kan bisa kita lihat keadaan-keadaan sosial yang diangkat itu bisa ditunjukkan di situ, bisa kita pelajari. Itu banyak rekomendasi yang bagus dari situ. Terus kalau untuk Korea, saya tetap rekomendasi Running Man sih. Running Man itu variety show itu Iya. kan, Pak? Itu tetap ya yang tiap minggu, dan di situ banyak yang bisa kita lihat dari isu sosial di masyarakatnya, budaya masyarakat Korea bisa kita pelajari di situ, dan tempat-tempat pariwisatanya. Sehingga sebenarnya kuncinya bukan adalah kita bisa bagaimana kita mempelajari HI di situ, tapi bagaimana kita meng-HI-kan konten-konten tersebut. Itu kuncinya. Jadi buat teman-teman mahasiswa, bagaimana anime dan Korea itu bisa kita HI-kan sehingga kita bisa menemukan celahnya. Itu kuncinya di situ. Jangan takut, semuanya bisa kita HI-kan kok. Berarti segala macam hal yang kita lihat, yang kita tonton itu bisa di-HI-kan. Bisa sekali. Tapi yang membuat kita stuck adalah karena kita takut ya, Pak. Takut ataupun tidak tahu, Tidak itu tahu. bisa di-HI-kan. Gitu, Pak. Baik teman-teman, itu tadi Pak Adip, dosen kebanggaan kita semua. Dan ya, jangan lupa itu tadi. Ikhlas nggak tuh ya nyebut kebanggaan? Ikhlas, Pak. Dari hati saya langsung. Setelah ini kita akan menyaksikan bersama Pak Adip dipanggil presiden. Jangan lupa ditonton. Dan ya, yang paling saya highlight dari perbincangan kita tadi itu, kita perlu support sih, Pak, itu ya. Iya. Budaya Indonesia, konten-konten Indonesia itu masih perlu support dari semua golongan, khususnya anak muda gitu kan, teman-teman mahasiswa HI, para HIers yang lagi nonton. Dan ya, jangan lupa untuk melihat segala macam hal itu dari sisi yang berbeda, berarti ya, Pak. Benar. Dari hobi, dari hal yang kita sukai, itu juga bisa jadi pembahasan untuk HI khususnya ya. Contohnya itu Pak Adip sendiri, beliau ini kan kayak yang udah disebutin berkali-kali tadi, dari hobinya yang nonton anime dan mengikuti perkembangan drakor bisa jadi judul skripsi beliau gitu. Dan ya, itu salah satu contoh yang sangat besar gitu, karena beliau juga dosen kita gitu kan. Dan ya, jangan lupa untuk ngambil makul Pak Adip juga ya. Saya diajar beliau untuk pariwisata internasionalnya, dan ya, perlu saya akui itu memang menunjukkan sih gimana pentingnya pariwisata untuk negara-negara ya, khususnya dalam kalangan internasional gitu. Dan jangan lupa anime-anime yang udah direkomendasiin sama Pak Adip tadi, Your Name tadi, ada One Piece, Naruto juga, Tokyo Revenger buat teman-teman yang suka lihat perkembangan tawuran di Jogja mungkin ya, Pak. Nah, One Piece udah episode berapa sekarang, Pak? Waduh, berapa tuh? 1025 Pak? 1025. Saya berhenti nonton episode 1000, Pak. Takutnya nanti haus akan spoiler sebenarnya. Aduh. Oke, itu aja. Terima kasih buat Pak Adip yang udah mau nemenin kita hampir sejam ini ya. Dan ya, kita ketemu lagi nanti Pak di kampus, Pak. Nanti ya, buat teman-teman jangan ragu lah untuk minta ajar sama Pak Adip nih. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut terkait budaya, atau mungkin mau nanya Pak Adip soal skripsi beliau, ya silakan, boleh dihubungi langsung nanti ya, Pak. Silakan. Di kampus ada beliau. Nanti di makul-makul semester, dari semester berapa, Pak? Semester 3 kah? Dari semester 1 sebenarnya udah ketemu, nanti saya 2, 1, 3, 5 semuanya ketemu sih sebenarnya. Saya semester 1 belum pernah ketemu, Pak. Iya, belum pernah ketemu. Ya, pokoknya nanti kalau kalian terus lanjut di HI pasti ketemu sama Bapak gitu. Pokoknya jangan berhenti, karena HI itu sangat luas. Kayak yang udah dipaparkan tadi, kalian bisa belajar HI dari manapun. Benar. Budaya, film, anime, apapun itu bisa, asalkan dilihat dari sudut pandang yang berbeda yang jarang dilihat oleh orang lain gitu. Oke, teman-teman, Pak Habib, terima kasih banget buat udah nemenin saya. Sama-sama Mas Duri, terima kasih juga sudah diundang ke sini. Ya, sama-sama, Pak. Makasih. Kita yang makasih Bapak udah mau nerima undangan kita ke sini. Semoga Pak Adip sehat selalu ya selanjutnya
lancarlah sukses Amin. untuk project-project mahasiswa selanjutnya yang kelihatannya udah horor banget gitu. Dan ya, kita ketemu lagi Pak Adib nanti di kampus di mata kuliah selanjutnya. Teman-teman jangan lupa untuk minta ajar Pak Adib dalam segala macam hal. Beliau bisa ngajarinnya. Oke, Hires, segitu aja podcast kita pada hari ini. Jadi pertanyaan untuk judul podcast kita terjawab ya. Apakah belajar HI bisa lewat budaya atau film? Tentu saja bisa. Udah dipaparkan juga tadi segala macam bentuknya. Semuanya bisa asalkan kita mau mencoba dan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dari hal-hal yang kita rasa itu adalah bukan apa-apa gitu, cuman hobi saya, itu cuman kesukaan saya, itu bisa jadi hal yang menentukan masa depan kalian. Contohnya skripsi beliau, skripsinya Pak Adib gitu. Oke, Hires, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Let's start the podcast.